Shalom saudara semua. Saya tidak tahu tapi kita belajar satu ayat aja. Satu ayat kita kupas. Judul khotbah hari ini adalah kemuliaan gereja. Kemuliaan gereja. Kita tahu gereja itu apa? Gereja bukan bangunan, gereja itu bukan merek, tapi gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Karena kita percaya suatu hari ngalamin kemuliaan. Suatu hari kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kita bukan hanya Kristen yang taunya cuma selamat, tapi kita adalah orang-orang percaya yang mengalami pemurnian sampai kita menjadi sempurna. Dan ketika kita sempurna, baru kita bisa dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saudara ingat, Kristus itu sempurna. Kristus itu sempurna. Kalau saudara mau dipermuliakan bersama dengan Kristus, tidak ada cara lain, saudara harus sempurna. Sempurna di dalam kebenaran, sempurna di dalam kasih. Oke, kita sama-sama lihat Yesaya 60 ayatnya ke-13. Kita kupas satu ayat ini. Yesaya 60 ayatnya ke-13. Udah masuk? Belum? Ulang. Dinaikin. Oke. Yesaya 60 ayat 13. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Lihat. Aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Kemuliaan Libanon adalah kemuliaan gereja. Saat Kristus menjadi raja atas gereja. Ketika saudara sudah memperajakan Kristus, tidak bisa tidak saudara pasti akan mengalami kemuliaan. Tidak bisa tidak. Saudara lihat ya, Libanon zaman dulu belum masuk wilayah Israel. Saya ulang, Libanon zaman dulu belum masuk wilayah Israel. Bahkan Musa tidak bisa masuk ke Libanon. Coba lihat di Ulangan 3 ayat 25. Mungkin saudara bilang Libanon sekarang Beirut, daerah perang, daerah rusuh. Ya, ini menggambarkan kemuliaan. Menggambarkan kemuliaan. Saudara lihat di Ulangan 3 ayat 25. Mulai dari ayat 24 deh. Ulangan 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Oke, 25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Lihat ya, Musa tidak bisa masuk ke Libanon. Artinya tidak bisa mulia. Kenapa? Karena kamu katanya. Kamunya siapa? Orang-orang Israel yang tegak tengkuk. Dia emosi, yang pertama dia pukul batu, oke, Tuhan bilang pukul batu, oke, air keluar, pukul batu ini melambangkan menyalibkan Kristus. Air keluar itu Roh Kudus. Berikutnya, orang Israel bersungut-sungut lagi, Tuhan bilang ngomong aja sama batu itu, air pasti keluar. Kita nggak bisa menyalibkan Tuhan kali kedua.
Kita nggak bisa hidup sembarangan dan kita salipin Tuhan 2 kali. Nggak bisa. Musa pukul sekali lagi batu, bener air keluar, tapi dia nggak bisa masuk Lebanon. Nggak bisa masuk dalam kemuliaan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Saya bilang sama saudara, kalau saudara tidak hidup dalam ketaatan, saudara tidak pernah akan melihat kemuliaan. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara hidup dalam ketidaktaatan, sampai kapanpun saudara tidak pernah akan lihat kemuliaan. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba, seorang murid yang taat. Supaya apa? Supaya saudara dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Lebanon adalah tujuan yang harus diraih orang Israel, yaitu gereja. Ulangan 1 ayat 7. Ulangan 1 ayat 7. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi lantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Lihat ya, pergi ke sana, apa yang harus dilakukan ayat 8? Ulangan 1 ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Masuki negeri itu, kerajaan sorga. Tuhan telah bersumpah, kamu akan masuk kerajaan sorga. Tapi kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu ikutin langkah Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan surga buat saudara dan saya. Surga adalah tempat saudara dan saya dipermuliakan. Bukan tempat saudara dan saya sekedar selamat. Amin. Oke, terus lanjutkan. Yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Oke, terus kita lihat lagi ulangan 11 ayat 25. Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu, yang itu menghadapi saudara dan saya. Menghadapi gereja, terus. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat ya, lihat di sini janji Tuhan. Jadi untuk menggapai kemuliaan, saudara simak, untuk menggapai kemuliaan tidak lepas dari peperangan rohani. Tidak akan pernah lepas dari peperangan rohani. Saya bilang sama saudara, hidup saudara akan dipenuhi dengan peperangan demi peperangan. Selama saudara hidup, saudara harus masuk di dalam peperangan. Peperangan lawan apa? Peperangan lawan apa, Pak? Peperangan melawan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh, melawan ego kita, yang melawan ego kita sendiri, dan melawan roh-roh yang bergerak di balik ego kita. Kita harus berperang melawan itu. Sepanjang hidup saudara-saudara akan ditawarkan dosa. Sepanjang hidup saudara-saudara akan ditawarkan kenikmatan-kenikmatan. Tapi bagaimana caranya saudara berperang melawan itu? Melawan kuasa gelap yang menawarkan itu. Dan melawan ego saudara sendiri. Kepentingan-kepentingan kita. Ini tidak bisa lepas. Seumur hidup saudara, sepanjang hidup saudara, mulai dari saudara terima Yesus sampai nanti saudara tutup mata, saudara masuk dalam peperangan-peperangan yang dahsyat. Tidak bisa enggak. Lihat ya, Israel kemudian berkembang maksimal sampai zaman Daud dan Salomo, sampai zaman Kristus. Ketika Kristus bertahta, baru saudara dipermuliakan. Kalau Kristus sudah bertahta di dalam saudara, di dalam saya, baru saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya bilang, kalau Kristus sudah bertahta di dalam saudara dan saya, baru saudara dan saya akan lihat kemuliaan. Jadi Lebanon ini adalah keindahan gereja. Keindahan gereja.
dan berbagai kemuliaan sebagai pekerjaan Roh Kudus yang menghiasi gereja, sampai gereja, yaitu saudara dan saya, menjadi mempelai Kristus. Saudara boleh lihat di Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihat ya, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara ini gereja dan saudara tidak pernah lepas dari dandanan. Saudara akan diperdandani oleh Tuhan. Sampai saudara benar-benar terlihat, tertampak kemuliaannya, keindahannya. Inilah Libanon. Libanon adalah keindahan gereja. Libanon melambangkan keindahan gereja dan berbagai kemuliaan sebagai dampak dari pekerjaan Roh Kudus yang menghiasi gereja sebagai seorang mempelai. Libanon juga berarti kemuliaan gereja yang hidup seperti Kristus. Keindahan gereja tertampak bukan dari besarnya, tapi dari seberapa terrealisirnya kehendak Allah dalam hidup gereja sehari-hari. Seberapa terrealisirnya kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Gak peduli saudara punya nama besar, gak peduli saudara punya dikenal orang, tapi maaf. Kalau saudara tidak mempraktekkan kehidupan Kristus, tidak merealisasikan kehidupan Kristus, saya bilang sama saudara, saudara tidak pernah akan dipermuliakan. Tidak pernah akan dipermuliakan. Saudara tahu tadi Tuhan dikasih lihat saya apa? Kasih lihat saya jejeran pasukan malaikat sudah bawa sangkakala. Artinya waktunya sudah singkat. Tinggal ditiup aja. Apa sih yang kita cari selama di dunia? Saudara mau cari kemuliaan di dunia, saudara akan dapat kemuliaan dunia, tapi saudara akan kehilangan kemuliaan kekal. Saudara bisa lepasin kemuliaan dunia, saudara akan dapat kemuliaan kekal. Hidup ini dipenuhi dengan pilihan. Hati-hati. Hidup ini dipenuhi dengan pilihan. Keindahan gereja tertampak bukan dari nama besarnya, tapi dari seberapa terrealisirnya kehendak Allah dalam hidup gereja sehari-hari. Juga respon gereja terhadap dosa sebagai musuh dari kekudusan. Bagaimana respon saudara terhadap dosa? Sebagai musuh dari kekudusan. Tuh saudara dipanggil Tuhan untuk jadi kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Bagaimana respon saudara terhadap dosa? Saudara tahu dosa itu adalah penghalang untuk dapat kemuliaan. Dan saudara tahu dosa itu adalah penghalang saudara untuk mencapai kekudusan. Kalau saudara tahu dosa itu adalah penghalang, seharusnya bagaimana respon saudara terhadap dosa? Gimana respon saudara terhadap dosa? Oke. Kita tahu apapun yang menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan, seharusnya itulah musuh kita. Betul gak? Saya ulang sekali lagi. Apapun yang menjadi penghalang untuk saudara berjumpa dengan Tuhan, itu musuhmu. Kalau engkau tidak menganggap itu sebagai musuh, engkau akan kehilangan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara lihat, kita kembali ke Yesaya 60 ayat ke-13. Ada 3 pohon. Di situ ada 3 pohon. Pohon apa aja? Pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara. Oke. Ada 3 pohon. Pohon sanobar, pohon cemara, dan pohon berangan. 3 pohon ini adalah melambangkan sisi manusia yang harus dipotong, ditebang, dibentuk untuk dipakai demi pembangunan rumah Allah.
saudara tidak bisa tidak, saudara harus dipotong, ditebang, dibentuk. Baru saudara bisa dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Ada nggak di sini yang bangun rumah pakai pohon-pohon hidup? Ada yang rumahnya di atas pohon? Di sini nggak ada kan? Yang rumahnya di atas pohon nggak ada ya? Nggak ada ya? Semua punya rumah. Dari bahannya ada yang dari kayu, bahan atapnya, plafonnya dari kayu, betul? Ada nggak yang masih bentuk kayu bulat-bulat? Ada akar-akarnya? Nggak ada. Semua harus dipotong, dibentuk. Betul nggak? Nah, kalau pohon itu dipotong, berarti pohonnya mati nggak? Mati? Nggak mungkin ya. Kalau kayu itu masih hidup, saudara taruh jadi plafon. Nanti akan tumbuh daun-daun, akan tumbuh akar. Nggak mungkin. Harus mati dulu, dia harus mati. Betul nggak? Untuk pembangunan rumah Allah. Kalau saudara mau dipakai untuk pembangunan rumah Allah, saudara harus mati dulu. Saya ulang, kalau saudara mau dipakai untuk pembangunan rumah Allah, saudara harus mati dulu. Saudara harus ditebang dulu, dipangkas dulu, saudara harus dibentuk dulu. Nah, ini yang gak enak. Proses pematian ini yang gak enak. Proses pembentukan ini yang gak enak. Efesus 2 ayat 21-22. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Lihat ya, di dalam Dia, di dalam Tuhan, ada suatu bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara mau dijadikan bangunan ini, mau dipakai sebagai alat untuk membangun ini, saudara tidak bisa tidak, saudara harus dipotong dulu, dipangkas dulu. Saudara harus mati dulu dari keinginan daging. Tidak bisa tidak. Terus ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Kamu turut dibangun, terus? Menjadi tempat kediaman Allah. Menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Saudara harus dipotong, ditebang. Saudara mati, baru bisa dibentuk. Kalau saudara tidak pernah mati daging, saudara tidak pernah bisa dibentuk. Kadangkala Tuhan memaksa engkau untuk mati. Sorry, maaf saya bilang gitu ya. Kadangkala Tuhan memaksa engkau untuk mati. Mati dari kepentingan kita. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang aneh sekali lagi. Orang-orang yang nyebelin kita. Tujuannya apa? Kalau engkau masih kecewa, engkau belum mati. Kalau engkau masih marah, masih emosi, masih kesel, engkau belum mati. Tuhan kadang nempatin orang ini di kiri kanan kita. Tujuannya apa? Maksa engkau mati. Maksain engkau mati. Sampai engkau bilang, ya Tuhan, saya terima dia. Saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia. Apapun yang dia lakukan terhadap saya tetap mau mengasihi dia. Sampai saudara tidak bisa terluka lagi sama dia. Saya ulang, sampai saudara tidak bisa terluka lagi sama dia. Sorry ya, maaf ya semua ya. Kalau saudara masih terus terluka sama dia, orang ini akan terus berulah sama saudara. Orang ini akan terus bikin ulah sama saudara, sampai saudara nggak bisa luka lagi. Selama saudara masih luka, dia akan asa gosok terus saudara, sampai saudara tajam. Bilang sama diri kita, Tuhan bentuk saya. Tuhan asah saya. Tuhan hantam saya. Nggak enak yang terakhir. Tuhan hantam saya Tuhan. Kalau saudara udah ketemu nih orang-orang nyebelin, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan kasih yang lebih nyebelin lagi dari ini. Biar apa? Biar sempurna kasih saya terhadap orang. Biar sempurna kasih saya sama orang. Kenapa? Kasih kita baru kelihatan sempurna. Kasih kita baru kelihatan sempurna. Ketika orang yang sangat nyakitin kita,
Dan kita sangat mengasihi dia. Itu kasih kita baru sempurna di situ. Hidup lama harus mati diganti hidup baru. Sekali lagi saya ulang, hidup lama harus mati diganti hidup baru. Saudara harus dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, menjadi seperti Kristus. Saudara harus dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, menjadi seperti Kristus. Sekarang kita bahas 3 pohon ini. Pohon sanobar, ada yang ingat gak saya pernah ngomong tentang pohon sanobar? Pohon sanobar apa? Kalau saudara pergi ke penguburan orang Yahudi, di kuburan-kuburan orang Yahudi, itu tumbuhnya pohon sanobar. Kalau di Indonesia kuburannya jeruk purut. Kamboja jeruk purut. Nggak ada. Kamboja ya. Kalau di Indonesia Kamboja. Kalau di sana yang tumbuh tuh pohon sanobar. Kenapa disebut pohon sanobar? Pohon sanobar adalah pohon yang tumbuh di lingkungan penguburan orang-orang Yahudi. Kenapa disebut pohon sanobar? Artinya kematian daging. Kematian kedagingan. Saudara boleh lihat di Yesaya 55 ayat 13. Maklumlah ya, saya udah gak pernah ke kuburan lagi soalnya, makanya kita udah gak boleh ke kuburan lagi. Oke? Yesaya 55 ayat 13. Yesaya 55 ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Lihat, semak duri diganti dengan semak duri artinya apa? Semak duri artinya apa? Semua di firman Tuhan itu sebenarnya ada artinya. Semak duri itu artinya persungutan dan hidup dalam dosa. Persungutan dan hidup dalam dosa harus diganti dengan kematian kedagingan. Kalau saudara mati daging, saya ulang sekali lagi, kalau saudara mati daging, saudara gak akan lagi hidup dalam persungutan. Mati kedagingan, saudara gak bisa sungut-sungut lagi. Oleh sebab itu, onak duri akan diganti, semak duri akan diganti dengan pohon sanobar. Pohon sanobar artinya kematian kedagingan. Kematian kedagingan, persungutan dan dosa harus diganti dengan kematian kedagingan. Mati keinginan terhadap dosa. Hidup tidak lagi merespon dosa. Apapun keadaan saudara hari ini, tetaplah bersyukur. Sekali lagi saya bilang, apapun keadaan saudara hari ini, tetaplah bersyukur. Nggak gampang loh ngucap syukur itu. Gampang kita ngomongnya, tapi nggak gampang ngucap syukur sih. Betul gak? Tadi malam saya jatuh di rumahnya Henny, Ardi. Saya kepleset di WC-nya. Sakitnya minta ampun sampai ke sini. Sakit banget. Susah lo ngucap syukur pada saat kita sakit. Jam 2 saya udah bangun gara-gara sakitnya minta ampun. Kepukul ke sini, sakit banget. Tapi lihat ya, susah banget kita ngucap syukur pada saat kita ngalamin sakit. Gampang kita bersyukur pada saat ada duit gepokan di depan kita. Pada saat semua berkat ada di depan kita, kita gampang terima kasih Tuhan. Pada saat saudara ngadepin meja makan tanpa makanan. Pada saat saudara ngadepin meja makan tanpa makanan. Pada saat saudara ngadepin anak-anak yang butuh uang sekolah. Pada saat saudara ngadepin segala sesuatu yang sepertinya stagnan. Bisa gak saudara bilang Tuhan baik dalam segala hal? Bisa gak tetap saudara bilang Tuhan baik? Kenapa? Karena
Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak ada alasan. Oleh sebab itu saya bilang sama saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tuhan bawa kita pada satu keadaan untuk bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Tuhan akan bawa saudara pada satu keadaan di mana saudara bisa mengucap syukur di tengah-tengah kekeringan. Di situ Tuhan baru bilang, gue bangga sama nih anak. Bangga luar biasa. Dia punya duit, dia bisa bilang haleluya. Dia gak punya duit, dia tetap bilang haleluya. Dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Mau gak saudara sampai ke tingkat ini? Saudara adalah pohon sanobar. Saudara mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego saudara sendiri. Sekarang lihat yang kedua, pohon cemara. Bahasa Inggrisnya disebut pine. Pohon cemara, saudara lihat apa ciri-cirinya? Tinggi, oke, tinggi. Hijau. Oke. Apa lagi? Ada buah den. Bertahan. Bertahan hidup dari berbagai cuaca. Oke, puji Tuhan. Tinggi benar, bertahan hidup benar, buah den benar. Buah den buat apa? Hiasan Natal. Hiasan Natal. Ya. Dibikin karbol gak sih? Ya. Karbol wangi gak sih? Wangi. Wangi. Dibikin sumpit. Pokoknya banyak kegunaannya dari pohon cemara nih. Tapi dia tinggi. Gimana caranya supaya tinggi? Akarnya harus kuat. Kalau akarnya nggak tertanam kuat, pohon ini nggak akan tinggi. Betul nggak? Betul? Pohon yang tinggi, yang tertanam kuat. Artinya orang ini hidup dalam kebangkitan. Tinggi artinya kebangkitan. Imannya kuat. Imannya dapat bertahan. Segala musim. Pak Heri tadi bilang berbagai musim dia tetap hidup. Segala musim yang ada, dia tetap berdiri teguh. Mau ada duit, mau gak ada duit, mau ada berkat, mau gak ada berkat, saudara tetap berdiri teguh. Saudara mau sehat, mau sakit, tetap berdiri teguh. Mudah gak sampai ke tahap ini? Susah loh. Susahnya minta ampun. Karbol wangi ya? Wangi ya? Wangi ya? Orang yang hidup dalam kebangkitan, itu hidupnya pasti harum di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang yang hidup dalam kebangkitan, hidupnya pasti harum di hadapan Tuhan. Filipi 3 ayatnya ke-17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Iya, hiduplah menjadi teladan bagi orang lain. Jangan hidup sembarangan. Justru saudara dipanggil untuk memanggil orang lain. Saya ulang sekali lagi. Saudara dipanggil Tuhan untuk memanggil orang di kiri kanan saudara untuk ikut Tuhan. Iman itu, saya ulang ya, coba simak baik-baik. Iman itu tidak egois. Hidup bagi diri sendiri. Nggak, yang penting gue selamat. Nggak, iman itu nggak begitu. Iman yang Tuhan beri buat saudara, supaya saudara bisa pegang orang di kiri kanan saudara dan bawa ke Tuhan. Gimana caranya hidupmu menjadi harum di hadapan Tuhan?
Kesalahan dari gereja di mana? Kesalahan dari gereja di mana? Gereja yaitu saudara dan saya. Kesalahannya di mana? Kita terlalu egois sama diri kita sendiri. Kita selalu memikirkan perasaan saya. Saya sudah diginiin, saya sudah diginiin, saya sudah diginiin, saya sudah diginiin. Saya. Kita nggak pernah pikir gimana perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan rasakan dengan perasaan saya yang seperti ini? Coba saudara renungin, apa yang Tuhan rasakan dengan perasaan saya yang kayak begini? Apakah Tuhan bisa disenangkan dengan perasaan saya yang seperti ini? Saya yakin enggak. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Lihat ya, kamu harus menjadi berkat bagi orang lain. Kamu bukan lagi orang yang hidup bagi dirimu sendiri. Sekarang waktunya engkau membawa orang di kiri kananmu untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan jadi sandungan bagi orang, tapi jadilah teladan bagi orang. Saya bilang sama semua di sini, jadilah teladan bagi sesamamu. Gereja harus berdiri kokoh, tertanam dalam iman. Kokoh, kuat. Kalau saudara tertanam kuat dalam iman, mau ada musim kayak apapun, saudara tetap berdiri. Saudara tetap berdiri dan saudara tetap hijau daunnya. Amin. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu yang sudah terima Yesus, kamu harus di dalam Dia. Di dalam Dia bukan berarti kamu di dalam Dia dan kamu menusuki Dia dengan cara hidup yang sembrono. Kamu tidak bisa di dalam Dia dan kamu menusuki Dia. Kamu akan jadi duri di dalam daging. Kalau kamu di dalam Dia, kamu benar-benar hidup seperti Dia. Terus lanjutkan. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, terus dan dibangun di atas dibangun Dia. di atas Dia, terus Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Tambah kuat dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, yang pertama tadi pohon sanobar, yang kedua pohon cemara, yang ketiga pohon barangan. Saya nggak tahu ini pohon apa, saya searching di Google. Ini disebutnya box tree. Kalau bahasa Inggrisnya box tree. Box B-O-X. Ternyata saya searching di Google, itu pohonnya rindangnya luar biasa. Dan lihat, ternyata pohon itu adalah tempat untuk orang berteduh. Pohon tempat untuk berteduh. Paham gak? Orang ketemu kita, teduh hatinya, damai. Kalau orang ketemu kita, malas gue ketemu dia. Kenapa? Kerjanya cuma komplain doang. Komplain aja. Wah begini. Semua serba salah. Malas kita ketemu orang kayak gitu. Justru kita ketemu orang dan kita ngerasain, wih bener lu orang ini, limpah dengan ucapan syukur. Saya seneng lu tinggal di dalam dia, berteduh di atas dia. Saya seneng lu berjumpa dengan dia. Nah itu yang Tuhan cari. Itu box tree. Pohon yang rindang untuk berteduh. Seperti kasih Tuhan. Tempat perteduhan kita. Tuhan mau kita punya tabiat Kristus. Supaya orang di kiri kanan kita dapat berteduh di dalam kita. Amin. Orang di kiri kanan kita bisa cari solusi. Pak, Bu, kalau begini gimana? Orang bisa diteduhkan dengan perkataan kita. Bukan dengan ketika kita ketemu dia,
Pak, Bu, ini gimana? Hajar aja. Bantai aja. Mazmur 91 ayat ke-9. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Lihat, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Yang maha tinggi telah buat tempat perteduhan kita. Gimana caranya? Orang-orang gereja-gereja menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Saya ulang, gereja-gereja harus menjadi tempat perteduhan bagi orang di kiri kanan yang belum mengenal Tuhan. Amin. Saudara ngelihat, banyak orang gampang berkata-kata tentang Tuhan, tapi gak mudah untuk mempraktekkan firman Tuhan. Banyak orang gampang ngomong soal kasih. Tapi begitu disuruh berkorban, susahnya luar biasa. Di mana yang namanya kasih? Di mana yang namanya kasih? Di mana namanya pengorbanan? Gampang ngomong soal kasih. Gampang ngomong soal kasih. Coba praktekin kasih. Coba praktekin. Nggak gampang. Gampang saya bilang saya mencintai istri saya. Gampang. Gampang. Coba saya praktekin rasa cinta saya sama istri saya, itu yang sulit. Kenapa? Karena saya punya ego. Dia punya ego. Gampang saya ngomong, Tuhan, I love you. Begitu saudara masuk dalam penyembahan, gampang saudara bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Begitu saudara diperhadapkan pada tembok yang tebal, masih bisa gak bilang, Tuhan, I love you. Nggak gampang loh. Kita kembali ke Yesaya 60 ayat 13. Lihat di situ. Mempersemarak tempat bait kudusku. Memperindah kesucian. Panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi indah di hadapan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat ke-10. Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu makin teguh dalam panggilan kekudusan itu. Saya bilang sama saudara, kekudusan tidak pernah menyandungmu. Yang menyandungmu itu egomu sendiri. Bilang sama diri kita, kekudusan tidak pernah menyandung kita. Yang menyandung kita, itu ego kita sendiri. Mau kita, kesenangan kita, itu ya sandungan buat kita. Saya maunya begini, itu sandungan buatmu sendiri. Kalau saudara tidak hidup dalam ego, lihat, saudara hidup dalam kekudusan, saudara pasti cantik di mata Tuhan. Amin. Gereja tambah suci untuk mempercantik tubuh Kristus. Sekali lagi saya ulang, gereja harus tambah suci untuk mempercantik tubuh Kristus. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Lihat ya. Inilah kematian yang kedua. Lihat. Kita akan diperhadapkan pada dua jalan. Mau tambah suci, mau tambah jorok. Gitu aja. Saudara gak bisa berdiri di tengah-tengah. Saya mau suci tapi saya mau jorok juga. Gak bisa.
Saudara diperhadapkan pada dua pilihan, mau suci, biarlah tambah suci. Di situ dibilang seorang pembunuh, orang penakut, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka nggak dapat bagian dalam kerajaan. Mereka hanya dapat bagian dalam lautan menyala oleh api dan belerang. Ingat saya pernah ngomong, ketika saudara berdiri di area abu-abu, saudara akan dimuntahkan. Diludah, dimuntahkan itu dilepeh, gitu, dibuang. Saudara ada kotoran di gigi misalnya. Saudara gini, saudara makan, makan lagi, saudara buang, itu dia dimuntahkan. Itu kotoran, itu orang berdosa. Saudara nggak bisa berdiri di daerah abu-abu, mau benar-benar mau jorok-jorok gitu aja. Oke? Gereja tambah suci untuk mempercantik tubuh Kristus. Buah yang sudah ada di dalam saudara harus makin matang agar bisa dinikmati. Saudara boleh mengejar karunia, boleh silakan mengejar karunia. Tapi alangkah lebih baik ya jika saudara mengejar buah roh. Jauh lebih indah. Tadi pagi saya baca satu artikel, seorang hamba Tuhan, saya nggak sebut namanya, lupa saya. Dia ditanya Tuhan gini, Tuhan datang ke dia. Tuhan bilang, kamu mau gak aku kasih karunia kesembuhan? Riz, kalau kamu bilang sama Tuhan, Rizka, mau gak aku kasih kamu karunia kesembuhan? Tahu gak hamba Tuhan itu bilang apa? Saya gak mau. Saya tahu karena Tuhan adalah sumber kesembuhannya. Ditawarin apa? Dia bilang, saya gak mau. Akhirnya Tuhan bilang gini, jadi kamu maunya apa? Dia bilang apa? Tuhan, Engkau cukup buat saya. Engkau cukup buat saya. Kalau saudara sampai ke tahap ini, Tuhan itu cukup buat saya. Bahkan tadi dibilang more than enough. Benar gak? Tuhan itu lebih dari cukup. Gampang nyanyi kan? Benar gak? Gampang nyanyi kan? Gampang nyanyi ya? Tuhan itu lebih dari cukup. Coba lihat begitu dompetmu kosong. Begitu buka, more than enough. Tuhan, ini lebih dari cukup. Susah loh. Ya Pak Yogo ya, susah ya. Sulit. Ya, gak gampang loh. Begitu kita buka dompet, waduh sedihnya luar biasa. Lebih sedih dari film Korea. Di mana more than enough ya? Kita nyanyi. Saya bilang seharusnya pada saat saudara nyanyi more than enough, saudara renung, benar gak Tuhan itu sudah more than enough buat kita? Udah lebih dari cukup buat kita. Jangan cuma asal nyanyi. Oke? Orang yang berkarunia itu bisa ditolak. Tapi orang yang berbuah roh tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena itu karakter Allah. Buah roh itu karakter Allah dan tidak bisa ditolak. Simak ya saudara ya. Godaan pasti ada. Tapi untuk menang dari godaan, dibutuhkan kedekatan dengan Allah. Saya ulang sekali lagi, godaan pasti ada. Dimanapun godaan pasti ada. Tapi untuk menang dari godaan, dibutuhkan kedekatan dengan Allah. Ingat, iblis gak stop dengan satu tipuan. Iblis gak stop dengan satu tipuan. Dia akan tebar ribuan tipuan sampai saudara jatuh. Hari ini saudara bisa menang. Kalau saudara besok gak dekat Tuhan, saudara pasti jatuh. Hari ini saudara dekat Tuhan, saudara bisa bilang tidak sama dosa. Besok saudara lalai, saudara jatuh. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Dia buka tangan terus buat kita. Supaya apa? Tujuannya satu. Dia mau bawa saudara dengan kesabarannya
ke hadapan Bapa di surga. Gereja harus mulia. Saya ulang sekali lagi, gereja harus mulia, yaitu saudara dan saya dipanggil untuk mulia. 2 Korintus 3 ayat 18. Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Lihat ya. Kita gampang pura-pura, kita tutupin muka kita belaga. Saya berdiri di mimbar, saya nampak seperti orang mulia. Gampang, mudah sekali. Saudara melayani mimbar, saudara gampang, kita lihat mulia. Sorry, maaf saya bilang, you gak bisa nipu Tuhan. Itu aja. Kita boleh bilang dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ternyata masih jauh banget kita dari Tuhan. Masih banyak sisi kita yang belum beres. Sekali lagi, masih banyak sisi kita yang belum beres dan harus dikikis. Inilah perlunya Roh Kudus. Kalau saudara tidak berbuah, saudara harus ditebang. Kalau saudara tidak berbuah, saudara harus ditebang. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa itu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita harus dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Kemuliaan kita adalah orang-orang yang kita bawa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan kita adalah orang-orang yang kita bawa ke hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika ayat 2. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami? Siapa pengharapan kami? Terus? Atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ya. Siapa ya? Kemegahan kami, kemuliaan kami, yaitu kamu semua. Saudara semua. Pada waktu Yesus datang, saudara dipermuliakan. Pada waktu Yesus datang, orang-orang yang saudara bawa ke Tuhan itu dipermuliakan. Betapa bangganya saudara. Dan saudara pun akan mendapatkan kemuliaan itu. Kita kembali ke Yesaya 60 ayat 13. Lihat di situ, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Tempat kakiku berjejak. Gereja harus menjadi tempat kaki Tuhan berjejak. Dan gereja harus mulia. Sampai saudara dan saya penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara harus rela dibentuk, rela dikikis, rela dipotong. Saudara harus mati daging. Baru saudara bisa mulia ketika Tuhan datang menjemput saudara. Amin. Tuhan berkati.